Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim, amma ba'd. Alhamdulillah ya mas santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita bukan atas perencanaan hambanya sama sekali. Murdi di mahdi ikhtiyarihi. Allah memilih kita hidup di zaman akhir sekarang ini. Tantangan zaman yang kita hadapi itu tidak sama dengan tantangan zaman yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kita. Keadaan semakin lama semakin berat, karena seperti itu yang disabdakan oleh Nabi. Ma zada zaman illa syiddah wa ma zada nas illa bukhlah. Senantiasa zaman itu tambah lama tambah berat mengamalkan agama, dan orang-orangnya tambah lama tambah bakhil, tidak mau mengorbankan hartanya atau waktunya untuk agamanya. Allah tentukan kita menghadapi zaman seperti ini, zaman yang mana kejahilan ini sudah merebak kemana-mana, apalagi yang namanya urusan tauhid itu digerogoti. Kejahilan telah menggerogoti semua lapisan masyarakat, ditambah lagi paham-paham sesat tambah banyak juga. Tidak kalah dia juga bekerja sama dengan setan untuk merusak akidah umat ini. Kemudian kebanyakan orang-orang menokohkan orang-orang yang dianggap ulama, dan sementara ulamanya menjadikan ilmunya sebagai sarana untuk mencari dunia. Inilah keadaan kita sekarang. Tantangan zaman yang begitu berat. Kemudian orang-orang yang menganggap ahli agama, orang-orang yang dianggap ahli agama itu, mereka menganggap orang-orang yang mempunyai titel LC, MA, Master of Art, Master of Science, dan lain sebagainya, itu dianggap itulah orang-orang yang harus kita dengar. Sementara madrasah-madrasah yang mengeluarkan santri-santri dianggap ini adalah madrasah yang mewadai sistem kolot yang sudah tidak bisa diterapkan zaman modern seperti ini. Inilah zaman yang sekarang kita hadapi. Kita tidak mencela zaman, karena mencela zaman tidak boleh. Al-Imam Syafi'i dalam satu syair beliau mengatakan, na'ibu zamanana wal 'aibu fina wa ma li zamanina 'aibun siwana nahjuz az-zaman bi ghairi dhanbin walau nataqaz zamanu lana hajana. Na'ibu zamanana wal 'aibu fina. Kita mencaci maki zaman kita ini, padahal yang punya aib kita sendiri. Wa ma li zamanina 'aibun siwana. Zaman tidak punya kesalahan, tidak punya aib. Yang punya aib itu siapa? Yang hidup pada zaman itu. Nahjuz zaman bi ghairi dzambin, kita mencaci maki zaman padahal zaman tidak punya dosa. Walau nataqaz zamanu lana hajana. Seandainya zaman bisa bicara, niscaya dia akan ganti mencaci kita. Jangan salahkan zaman. Akan tetapi yang kita petik sekarang hikmah dari hidupnya kita di zaman yang tantangan yang berat seperti ini, maka semestinya iman kita, ilmu kita, tekad kita, semangat kita harus lebih kuat dengan orang-orang sebelum kita. Seharusnya begitu, karena tantangan kita hadapi ke depan ini tambah berat. Ini kita lihat dari satu segi. Yang kedua, dengan adanya sistem di pondok ini ada ketertiban, keamanan, pendidikan, amalan, amal infirodi, amal istimai, ada dakwah dan lain sebagainya, program-program yang dimusyawarahkan di sini. Kamu harus tahu, kalau betul-betul tidak hadir dalam dirimu, dari dalam diri hati kita yang paling dalam, bahwasanya sistem yang ada di dalam pondok kita yang mewadai kita ini
adalah sarana untuk mencampaikan kita supaya menyempurnakan agama kita, kita tidak akan bisa mengambil bagian yang sempurna walaupun kamu 1000 tahun di sini. Kalau kamu menganggap imtihan, aturan-aturan di pondok hanya suatu beban, hanya satu perkara yang ya beban begitu saja, tidak dianggap ini adalah satu sarana biar saya ini sempurna agamanya, 1000 tahun mondok, ya hasilnya pun hanya sedikit sekali. Kita bandingkan, kalau ada itu di Mas Padi itu ada apa namanya, ada lapangan udara, di situ ada tentara-tentara. Itu kalau jam 3 atau jam berapa saja komandannya itu bunyikan lonceng, itu tentara-tentara yang sedang tidur nyenyak itu terjaga dengan tersentak, kemudian berdiri mengambil seragam tentaranya, berbaris, kemudian diabsen oleh komandannya. Fulan, siapa? Fulan, siapa? Ada yang satu masih terbawa suasana ngantuk. Fulan, iya pak, siap. Kamu maju ke depan. Kamu menjawab tidak dengan tegas. Usap 1000 kali. Kemudian dijemur mulai dari pagi sampai siang, dan jatah makan 3 kali sehari itu di stop. Kemudian kamu orang lugu maju ke sana. Sebentar Pak Komandan, kesalahan dia saya anggap sedikit sekali, kecil. Hanya dia waktu itu ketika di absen dia tidak menjawab dengan tegas, itu pun karena ya namanya juga orang baru bangun tidur. Kira-kira apa jawaban komandan? Kamu tahu, dia ini kalau tidak disiplin, di belakang dia ini nasib satu negara. Kalau tentara ini tidak dilatih disiplin, maka hancur negaranya. Kalau musuh datang sewaktu-waktu, sementara dia ini lengah seperti ini, tidak tegas, tidak disiplin, maka nasib yang hancur ini satu negara, termasuk kamu. Makanya berat. Nah, maka kalau kita melihat kenapa aturan tentara begitu berat, karena amanah yang dia pikul itu berat, negara. Bagaimana dengan santri? Santri itu yang dipikul itu umat. Kalau negara, resiko yang terparah itu dijajah, paling maksimal mati. Tapi kalau umat, resikonya surga neraka. Maka seharusnya mengatur santri itu harus lebih keras dari tentara. Sebenarnya begitu. Karena di belakang pundaknya itu ada apa? Ada umat. Nah, dia adalah dokter hatinya umat ini. Maka kalau hanya pendidikan, kamu lihat dokter ya. Dokter itu kalau mau nyuntik itu, lama betul jarumnya disentil-sentil itu. Kamu nggak bisa bilang, Pak langsung aja coblos sunat itu. Pada ukur dulu, oh ini lebih dosis, mampus kamu. Ini benar urusan kedokteran. Nah, urusan agama nih, dosisnya itu lebih rinci dan lebih ketat. Berat sekali. Urusan tauhid, urusan furu'iyah, kurang satu syarat, batal nama sholat, batal namanya zakat, batal namanya haji. Urusan tauhid juga demikian. Rusak sedikit saja urusan tauhid itu. Ilmu tauhid itu bukan kayak ilmu matematika. 10 kurang 1 9, 6 kurang 1 masih ada 5. Tapi kalau tauhid itu 6 kurang sedikit saja 0 langsung, tidak ada nilainya. Ada orang iman kepada Allah lurus, kepada Nabi lurus, kepada kitab-kitab malaikat dan hari kiamat lurus. Ketika urusan takdir sedikit saja ada ganggu sedikit, oh kalau amal buruk itu bukan takdir Allah, itu perbuatan kita sendiri. Dia yakini mati kekal di neraka selamanya. Nah, yang menyampaikan kepada umat ya perkara yang sepertinya ya kamu, orang-orang yang dikader untuk itu semua. Maka dengan adanya imtihan, seharusnya seandainya langit itu bisa dijadikan kelas, maka itu bisa dijadikan langit pertama, langit kedua itu jadi kelas, biar betul-betul imtihan yang jujur, betul-betul imtihan yang selektif, betul-betul yang imtihan yang ketat. Karena apa? Umat yang ada di belakang sana sedang menunggu. Mereka sulit mencari figur. Figur saya siapa? Coba kamu lihat orang-orang halakoh di rumah itu.
Mereka musyawarah tiap hari. Ya, waduh gimana nih? Kita ini hari-hari dituding oleh orang-orang yang itu loh. Katanya kita jauh-jauh begini, ini bid'ah. Kitab yang kita baca ini hadisnya dhaif semua. Gimana kita? Kita jadi lemas jadinya. Tenang, kata sebagian yang lain. Tenang. Itu ada santri Al-Fatah. Sebentar lagi dia mau lulus itu. Kita tunggu. Sebentar lagi akan habis semua itu, akan dipatahkan argumentasi mereka itu. Sebentar lagi, sabar. Kalau kamu hadirkan harapan mereka terhadap dirimu itu, kamu nggak akan bisa ngantuk dalam kajian. Ini dilihat dari harapan orang yang sedang menunggumu di rumah. Belum lagi kalau kita melihat harapan orang tua. Kamu lihat orang tua di rumah. Zaman sekarang nyari duit itu susah betul. Itu bapak itu sedang macul di sawah. Itu kulitnya yang tadinya putih sudah menghitam, kering karena kena sengatan matahari. Tengah keringatnya menetes deras, aslinya sudah capek, sudah waktunya istirahat, rambutnya sudah berubah. Akan tapi kalau mengingat kamu sedang ngaji di Al-Fatah nih, oh iya anak saya sedang ngaji, semangat lagi. Sementara anaknya di sini tidur-tidur, itu pengkhianat namanya. Coba kamu renungi baik-baik. Kamu duduk di sini, di belakangmu ada harapan orang banyak. Ada harapan orang-orang yang mencintai kamu. Ada harapan ibumu, ada harapan bapakmu, ada harapan adik-adikmu. Sementara coba lihat keadaan semangat kita di sini. Sangat jauh sekali dengan semangat orang-orang yang mencari dunia. Padahal orang-orang ahli dunia itu pun mengakui bahwasanya apa yang mereka buru itu akan ditinggalkan. Kamu cari orang yang pebisnis ulung, yang hari-hari itu Indomaret itu 24 jam nggak tutup itu. Indomaret itu hipermaret 24 jam non-stop. Pom bensin 24 jam. Kalau kamu tanya, kenapa kamu kerja sedemikian ketatnya 24 jam? Apakah kamu jelas ini semua akan kamu bawa mati? Pasti kalau dia punya orang, kecuali binatang dia nanya. Kalau manusia, dia pasti saya tinggalkan. Artinya semua ahli dunia pun mengakui apa yang dia cari itu pasti dia tinggalkan. Nah kita ini orang-orang yang mencari akhirat. Kita yakin dengan yakin-yakinnya bahwasanya apa yang kita cari ini, apa yang kita usahakan ini, kita akan petik hasilnya dunia dan akhirat. Kenapa kita semangat seperti ini? Ya. Terkadang itu ibu di rumah itu, adikmu datang, Bu, kok sudah sebulan ini makannya tempe terus? Iya, itu uangnya itu ibu kirim untuk kakakmu di pondok. Sabar nak ya, nanti sabar, nggak apa-apa. Kasihan kakakmu di sana. Coba bayangkan itu. Terkadang itu ada ibu itu kalau pas perpulangan lihat anaknya bilang, Pak, anak kita itu kok pakaiannya nggak sama seperti teman-temannya ya. Oh ya, terus gimana? Kemarin tuh anak kita minta uang beli kitab Syarah Tirmizi katanya begitu. Itu katanya harganya berapa juta gitu loh Pak. Sebenarnya tomat di pasar itu sekarang harganya sedang turun, cuman ada segini. Coba kamu bayangkan ya. Terus bapaknya mengatakan, ya sudah Bu, sebenarnya ini tabungan saya untuk nisab 40 hari tahun ini, sudah buat anak aja. Semuanya korban. Sementara yang dikorbankan itu di sini mengorbankan dirinya. Ya ini sangat pemandangan yang tidak adil. Coba kamu renungi baik. Zaman yang kita hadapi ini berat, maka tidak ada alasannya untuk kita pangku tangan zaman seperti ini. Orang-orang jahil sudah bunyi sekarang. Orang-orang yang katanya orang-orang pintar bunyi. Maka saatnya orang-orang alim itu berbicara. Karena orang-orang bodoh berbunyi semua, menggonggong semua. Ini zaman yang kita hadapi ini berat. Nah maka kalau dulu fungsi pondok itu adalah satu wadah, mewadahi biar orang itu terbentuk mentalnya, ilmunya, tertata ibadahnya, muamalah, muasyarah, akhlaknya. Tapi sekarang fungsi pondok bertambah. Apa itu fungsi pondok? Di antaranya yang bertambah yaitu pondok itu sebagai benteng fitnah.
Kamu keluar saja dari pondok, suasana temburuk, pemandangan kamu itu sudah maksiat. Kita kemana saja kita dihampiri oleh maksiat. Bahkan dalam mimpi kita mimpi maksiat. Maka dengan adanya pondok pesantren ini sebagai benteng supaya kita ini selamat dari maksiat. Maka kamu jangan ganggu di antara hikmah tujuan adanya pondok itu membentengi kita dari maksiat, malah kamu bawa masuk fitnah-fitnah ke sini. Ada bawa HP atau bawa sarana-sarana yang akhirnya itu kayak zaman ini berat misalnya. Zaman kita ini zaman teknologi. Kalau santri zaman dulu, ini zaman saya sama Ustadz Yusuf ini mungkin zaman itu masih belum ada HP awal-awal itu. Sehingga kalau kita nggak punya duit, kita mau minjam ke teman yang sama-sama nggak punya duit, mau kirim surat 1 bulan baru sampai, 1 bulan baru sampai. Mau minta uang tuh setengah mati, gimana caranya? ATM nggak ada, ATM waktu itu belum ada, adanya Wesel, datangnya 2 minggu. Sehingga ketika jalan-jalan untuk berhubungan dengan makhluk itu terputus, maka santri dulu tuh mudah doa, ya Allah, mentok sudah, nggak ada jalan lagi, ya Allah berikan saya jalan keluar. Begitu. Kalau zaman sekarang, oh nggak bisa, coba di SMS dulu, SMS masuk nggak? Belum ada apa, telepon nggak diangkat, Facebook online. Jadi dia itu belum menyerah, terus dia akan cari jalan keluar. Semakin banyak jalan-jalan yang membuka kita berhubungan dengan makhluk, maka semakin sempit jalan-jalan kita berhubungan dengan Allah. Itu sudah mesti itu. Ingat santri zaman kalau nggak punya uang susah itu langsung berhubungan dengan makhluk. Nggak bisa sini, coba mungkin WhatsApp, itu Yahoo, apa itu, Twitternya online mungkin. Terus dia cari jalan. ATM sana, ATM sini. Sehingga dia sudah mungkin kalau diancam mati baru diangkat tangan untuk doa. Nah ini kita menghadapi zaman yang berbeda, maka dosis ditambah. Seorang dokter itu kalau memberi resep, Pak dokter kok ini beda ini? Ya ini dosis anak dewasa, kalau ini dosis bayi. Nah, kalau ini dosisnya ini penyakit biasa, kalau ini dia sudah kronis lain. Zaman yang kita hadapi berat, maka ilmu yang untuk kita jadikan bekal untuk perjuangan kita hidup di dunia ini harusnya lebih kuat, harusnya lebih mantap, lebih detail, lebih itqon, lebih hafal, lebih dihafal. Iman harus lebih kuat. Ini. Terkadang saja itu kadang pondok ini kadang masih bobol saja kita dengan fitnah, tapi minimal tidak semaksimal, tidak separah di luar.